Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Bekti Sukoco, dosen yang bekerja di kampus Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura, program studi Diploma 3 Keperawatan Kampus Merauke. Bapak Ibu sekalian, di kampus ini saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah ilmu biomedik dasar atau IBD, kemudian antropologi kesehatan, sistem informasi teknologi keperawatan atau SITK, keperawatan malaria, dan terakhir adalah keperawatan gerontik. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan tentang mata kuliah sistem informasi teknologi keperawatan. Mata kuliah ini ditempatkan di semester ganjil, semester 3, dengan bobot 3 SKS, dengan rincian 2 SKS teori, dan 1 SKS praktik. Waktu tatap muka adalah 100 menit teori dan 170 menit praktikum. Capaian pembelajaran mahasiswanya adalah yang pertama, mampu memahami sejarah sistem informasi di bidang keperawatan, kemudian mampu memahami literature searching strategi, kemudian mampu memahami menilai sebagai panduan pengelolaan referensi, mampu memahami distance learning, kemudian mampu memahami telenursing, mampu memahami branding positioning, mampu memahami aplikasi communication in nursing, mampu memahami sistem informasi manajemen rumah sakit, mampu memahami sistem informasi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, kemudian mampu menuliskan data nursing proses dan logistik menggunakan Microsoft Excel. Bapak Ibu sekalian, cara interaksi dalam perkuliahan ini adalah yang pertama adalah secara sinkronus, yaitu melalui tatap muka di kelas, atau tatap maya melalui aplikasi Zoom, Meet Google. Namun tatap maya ini hanya bersifat opsional jika terjadi force majeure. Kemudian berikutnya adalah asinkronus, misalnya yang sudah kami gunakan adalah Virtual Learning Environment Potekes atau VLab, yang kemarin kami gunakan secara masif saat terjadi pandemi COVID-19 2 tahun lalu. Kemudian juga bisa melalui WhatsApp group dan WhatsApp jaringan pribadi atau Japri antara dosen dan mahasiswa. Kemudian metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama ceramah dan tanya jawab, kemudian diskusi, praktikum di laboratorium komputer. Evaluasi hasil belajar yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, jenisnya adalah formatif dalam bentuk penugasan, kemudian kuis harian, dan juga sumatif dalam bentuk ujian tengah semester atau UTS, dan terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS. Yang kedua adalah aspek yang dinilai, yaitu berupa pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Syarat untuk mengikuti UTS dan UAS adalah mahasiswa harus hadir minimal 75% dalam perkuliahan. Baik Bapak Ibu, demikian penjabaran mata kuliah STTK ini. Berikutnya mari menyimak video pembelajaran yang sudah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, Pak. Gimana, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi pagi mungkin sudah olahraga. Hari Jumat jadi harusnya tambah segar ya, bukan tambah loyo. Sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Ya, mantap ya. Ya. Baik ya, saudara sekalian, di semester 3 ini kita akan ada satu mata kuliah yang bukan kejuruan ya, bukan kejuruan, tapi ini juga penting ya. Penting artinya bahwa nanti saat Anda sudah kerja, Anda itu membutuhkan penunjang. Penunjangnya adalah seperti ini ya, yaitu pengantar teknologi informasi dalam keperawatan ya. Jadi nanti ada mata kuliah namanya Sistem Informasi Teknologi Keperawatan ya. Untuk mata kuliah ini nanti akan ada dua pengajar, ada dua dosen, yaitu saya dan juga Ibu Nike ya, 2 orang. Nanti ini ada 3 SKS, 2 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS-nya adalah praktikum nanti di lab komputer sini ya. Nanti banyak yang kita akan lakukan ya, sehingga nantinya kalau Anda sudah selesai atau sudah mungkin bahkan mau kuliah lagi atau mau kerja, Anda sudah punya skill tambahan ya. Jadi kami tidak mengajari Anda untuk bagaimana cara menggunakan komputer ya. Saya yakin Anda sudah mahir, sudah sampai ke tahap sana, tapi ini untuk bagaimana menggunakan komputer, menggunakan internet untuk yang lebih advance sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Ya, jadi nanti hal-hal yang akan kita pelajari salah satunya adalah ini ya, pengantar teknologi informasi, kemudian sejarah perkembangan ya. Kemudian nanti bagaimana Anda mencari literatur ya secara online ya, kemudian bagaimana Anda menggunakan Mendeley ya, Mendeley sehingga nanti Anda saat membuat citasi, daftar pustaka itu mudah ya. Karena kita tahu kalau kita mendaftar pustaka secara manual kan biasanya lama ya. Harus menghubungkan antara kiri dan kanan ya, menghubungkan antara tulisan sama daftar pustaka. Tetapi kalau kita menggunakan seperti Mendeley, Zotero itu akan lebih simple, lebih mudah dan lebih cepat, begitu ya. Terus kemudian juga nanti kita akan belajar bagaimana tentang telenursing ya. Telenursing yaitu asuhan keperawatan jarak jauh, yang artinya bahwa nanti harapannya dengan semakin berkembangnya teknologi ini, saat nanti Anda praktik mandiri sebagai seorang perawat, Anda juga bisa memanfaatkan teknologi, gitu ya. Jadi Anda buka praktik, tapi Anda juga bisa membuka layanan jarak jauh, gitu ya. Bisa pakai aplikasi, bisa juga menggunakan misalnya WA, video call, atau mungkin bahkan hanya dengan chatting, tapi Anda sudah bisa memberikan pelayanan kepada pasien secara jauh, ya. Karena kita tahu bahwa ada hal-hal yang dari seorang pasien itu menjaga privasi ya. Mungkin malu bertemu langsung, akhirnya mungkin cuma dengan wapri atau japri gitu ya. Misalnya ada masalah-masalah yang sifatnya sensitif, jadi mungkin malu datang, telenursing itu bisa menjadi sebuah solusi. Begitu ya. Baik ya, sekarang kita masuk pada pertemuan awal ya, yaitu kita membahas tentang pengantar teknologi informasi dalam keperawatan. Ya, tujuannya adalah harapannya nanti Anda memahami tentang definisi sistem informasi teknologi ya, kemudian memahami tentang sistem informasi teknologi keperawatan, kemudian memahami sejarahnya, kemudian memahami manfaatnya, kemudian memahami fungsi, dan terakhir adalah memahami keuntungan menggunakan sistem informasi. Gitu ya. Sekarang kalau saya mengatakan atau kita mendengar kata sistem informasi itu apa yang Anda bayangkan? Kira-kira apa yang Anda bayangkan? Kalau mendengar kata sistem informasi, apa yang Anda bayangkan? Apa yang terlintas dalam Anda punya pikiran? Apa? Komunikasi digital. Betul ya. Tapi tambah satu lagi, yaitu bisa terkoneksi secara online. Seperti itu ya. Makanya kalau kita mengatakan sistem informasi berarti kita tidak boleh jauh-jauh dari namanya komputer ya. Karena komputer itu kan merupakan suatu alat yang kompleks, bisa mengolah data ya, mengolah dan juga menampilkan data. Begitu ya. Tapi kalau kita hanya berbicara informasi atau komunikasi, telepon, surat, itu juga alat untuk menyampaikan informasi ya, sama ya. Tapi dia tidak
bukan merupakan sebuah sistem, gitu ya. Ya, kita suka mendengar namanya, tapi kita suka nyebut IT gitu ya, IT Information Technology gitu ya. Tapi kan kalau Indonesianya adalah TI ya, Teknologi Informasi ya. Termasuk handphone, smartphone yang Anda pakai itu kan makanya namanya itu adalah alat sistem informasi ya. Itu alat yang masuk kategori TI, Teknologi Informasi ya. Jadi Anda bisa gunakan untuk apa saja, bisa mengolah data, mengetik, kemudian mencari sesuatu, semuanya ada di situ ya. Merupakan suatu alat yang kompleks ya, sistemnya banyak. Adalah teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi ya. Jadi membuat, mengubah itu mengedit ya. Anda kan kalau membuat tugas-tugas itu kan Anda pasti mengetik ya, mengedit, nanti baru Anda simpan. Anda nanti kemudian setelah simpan, Anda bisa buat dalam bentuk PDF digital ya, atau Anda bisa print dalam bentuk paper, dalam bentuk kertas gitu ya. TI menyatukan, ingat, komputasi ya. Jadi kalau kita bicara komputasi berarti harus menggunakan komputer ya. Smartphone juga adalah merupakan, bisa dikatakan sebagai alat komputasi juga ya, karena bisa pakai untuk mengolah data gitu ya. Bahkan sekarang kan misalnya seorang pengembang program gitu ya, developer ya, programmer ya. Programmer itu ada kalanya kalau saat dia mungkin tidak sedang membawa laptop, dia juga bisa membuat program atau menulis bahasa script ya, bahasa ini ya, pemrograman itu bisa menggunakan kadang tablet PC ataupun pakai HP kalau terpaksa ya. Saat mungkin dia sedang di tempat yang jauh, tidak di depan laptop, kemudian ada pesanan dari atasannya barangkali, atau ada pelanggan yang, aduh Mas tolong dong saya dibuatin aplikasi ini cepat ya, saya tunggu. Kan otomatis kan dia pasti bisa menggunakan handphonenya, smartphone-nya, ataupun dengan menggunakan mungkin tablet PC-nya gitu ya. TI menyatukan komputasi dan komunikasi ya, komputasi dan komunikasi. Makanya tadi ada membuat, ada mengolah, dan juga untuk menampilkan ataupun menyampaikan gitu ya. Berkecepatan tinggi untuk data itu banyak ya. Jadi kalau datum itu satu, data itu banyak ya. Suara dan video. Contoh adalah PC ya. PC itu kepanjangannya personal computer ya. Ini PC ya. Makanya harusnya namanya personal, harusnya kita pakai itu tidak bisa sharing ya. Nggak boleh pinjam-pinjamkan, namanya personal gitu. Kemudian telepon juga masuk kategori itu, tapi dia tidak kompleks ya. TV ya. Kemudian peralatan rumah tangga elektronik, apalagi sekarang sudah ada namanya smart home ya. Wah, keren ya. Anda masuk dalam rumah, AC nyala AC-nya. Lampu tengah nyala gitu ya. Nah, panasin air, langsung masak. Itu smart home ya. Itu namanya sistem informasi ya. Dan kemudian piranti genggam modern ini ya, smartphone. Dari dulu yang masih zamannya orang bilang HP mono ya. Nah, tet gitu ya. Kemudian mulai berkembang polifonik ya. Jadi suaranya sudah semakin bagus. Kemudian tahun 2014 barangkali sudah mulai muncul smartphone ya. Dulu kan kita hanya mengenal mungkin bangsanya Lenovo, Sony Xperia ya. Nah, kesini baru mulai muncul Xiaomi, Realme gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Aman ya? Paham ya? Oke. Kemudian masuk pada sistem informasi teknologi keperawatan. Ingat ya, tugas seorang perawat itu kompleks ya. Dari mulai merawat pasien, membuat asuhan keperawatan, mendokumentasikan. Nah, mendokumentasikan ini kan biasanya jari bisa keriting ya kalau tulis tangan ya. Oleh karena itu, untuk mencegah kelelahan ya, misalnya burning out ya, kelelahan seorang perawat, atau bahkan biasanya kelelahan itu bisa mengakibatkan namanya neglect ya, kelalaian ya. Oleh karena itu harus ditunjang dengan teknologi yang memadai. Sehingga apa? Untuk mengurangi beban kerja perawat. Salah satunya apa? Harus difasilitasi dengan teknologi informasi
dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan. Itu ya, seperti itu. Barangkali kalau Anda pernah masuk ke praktek di RSBP ya, sudah ada sekarang namanya SIMERES ya, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Itu nanti semua datanya akan dijadikan satu, data lab, data apotek, data ruangan ya, kemudian data perawatan, data medis ya, itu semuanya akan ada dalam suatu sistem, gitu ya. Jadi misalnya nanti kalau kita sudah melayani pasien, sudah selesai, sudah tindakan segala macam intervensi ya, kita balik ke nurse station ya, tempat petugas, kita dokumentasikan, tapi cukup kita menginput dengan komputer yang sudah disediakan, gitu ya. Tidak perlu lagi seperti ini kan. Nah, karena kalau seperti ini kan yang satu pasti kan membuang waktu ya, tenaga juga akan terpakai. Kemudian apalagi kertas gitu ya. Jadi kurang ekonomis. Kemudian sewaktu-waktu kita mau manggil datanya susah kan? Nah, bayangkan di rekam medik kalau masih pakai kertas ya, itu kan bisa sampai tumpukan banyak ya. Nyari si A, wah itu bongkarnya susah itu. Nah, tapi kan kalau sudah computerized ya, tinggal ketikkan dia punya nomor RMI-nya, ketik enter, muncul semua datanya. Ya. Nggak ada lagi katanya di rumah sakit, ibu saya berobat, aduh datanya hilang. Nah, kan nggak ada lagi kan, karena data tersimpan. Tapi kalau pakai kertas, yang orang bilang status itu kan kadang hilang kan, bikin lagi kartu baru kan, nah, repot ya. Kombinasi dari ilmu komputer dan informasi keperawatan yang disusun untuk mempermudah manajemen data dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Oke ya, jadi di beberapa rumah sakit dengan sudah menggunakan sistem informasi ini, ya artinya apa? Termasuk nanti untuk remunerasi atau jasa perawat itu sudah enak, karena begitu dia enter langsung ketahuan, dia nanti masuk ke billing system ya, ke keuangan, langsung tahu perawat si A itu nanti akhir bulan, awal bulan akan menerima remunerasi berapa gitu, ketahuan. Nah, makanya kan kalau sudah menggunakan sistem remunerasi di luar gaji ya, nanti perawat ada jasa tambahan itu berbeda-beda ya. Perawat yang banyak menegakkan diagnosis perawatan, yang banyak melakukan tindakan keperawatan beda dengan yang mungkin hanya duduk saja, gitu ya. Jadi semakin banyak dia punya tindakan keperawatan, berarti akan semakin tinggi rewardnya dalam bentuk jasa remunerasi, gitu ya. Enak, nggak susah ngitungnya. Jadi begitu nanti dikalkulasi langsung keluar hasilnya, awal bulan langsung bisa dibagikan uangnya kepada masing-masing perawat, gitu ya. Kemudian sejarah sistem informasi keperawatan, ya. Jadi tahun 60 itu sudah ada namanya suatu upaya karena kan kita tahu bahwa komputer temukan sudah lama sekali ya, sudah lama, 60-an itu sudah dicoba untuk digunakan ya. Penggunanya adalah otomatisasi catatan perawat untuk menjelaskan status dan perawatan pasien, kemudian untuk menyimpan hasil sensus ya, dan gambaran staf keperawatan untuk dianalisa kecenderungan masa depan staf. Seperti itu ya. Jadi nanti akan ketahuan perawat-perawat yang rajin di mana. Artinya kalau dia semakin rajin, semakin kinerjanya bagus, promosi jabatannya semakin bagus kan? Misalnya kenaikan gaji atau mungkin naik dia punya start level keperawatan dan segala macam. Ya. Ya, tahun 70 sudah mulai terapkan ya untuk informasi manajemen perawatan. Jadi kita perawat tuh jelek-jelek tidak ketinggalan untuk masalah teknologi ya, dan memang kita sangat butuh teknologi sebagai seorang perawat ya. Termasuk misalnya kalau di negara-negara maju itu sudah ada namanya biasanya pasien sudah menggunakan QR ya, quick response tuh ya, yang ada lambang hitam-hitam dia. Nanti biasanya kan kalau di gelang pasien atau name band itu ya, ada nama, kemudian date of birth ya, DOB, ada lagi biasanya barcode. Nah, misalnya Anda mau melakukan tindakan kepada pasien, Anda tinggal scan, langsung ketahuan apa yang harus dilakukan. Termasuk misalnya, oh pasien alergi obat ini, itu semua ketahuan. Pasien pernah sakit ini, semua ketahuan. Jadi tidak salah. Termasuk misalnya saat pasien kita mau lakukan transfusi ya, kita scan
labunya, kantong darahnya, sen pasiennya, nanti kalau seandainya tidak sama, nanti ada error, ada warning, red alert ya. Jadi ada tanda misalnya tetet, nggak cocok. Nanti kalau cocok, supaya jangan sampai kita salah memberikan darah, gitu ya, beda golongan dan segala macam. Kemudian pada akhir tahun 80-an muncullah sistem mikrokomputer yang semakin mendukung pengembangan sistem informasi keperawatan. Ya, mungkin Anda sudah pernah membaca atau melihat bahwa dulu komputer itu awalnya besar ya. Semakin lama semakin sekarang seperti ini. Ya, ini sudah merupakan komputer yang kita bicara PC, berarti yang sistem operasinya Windows sama Mac ya. Mac OS ya, itu berarti inilah yang merupakan yang terkecil ya, karena kalau sudah di bawah itu orang, walaupun itu PC tapi orang sudah menyebutnya tablet PC ya, yang orang bilang Galaxy Tab, iPad itu tablet PC ya, tapi itu komputer juga gitu ya. Kemudian di Indonesia sendiri ya, itu juga tidak mau kalah ya, tapi walaupun masih minim ya, tapi ada beberapa ya di tahun 2000, misalnya 2005, 2008 itu sudah ada beberapa rumah sakit, contoh di rumah sakit Banyumas itu sudah mereka membuat sistem informasi, tapi dengan aplikasi yang sederhana ya, tapi sudah digunakan. Kemudian pemerintah Indonesia sudah memiliki visi tentang sistem informasi kesehatan nasional ya, yaitu Reliable Health Information 2010 ya. Tahun 2001 pemerintah sudah mencanangkan supaya sistem informasi kesehatan itu saling terintegrasi ya. Makanya sekarang kalau dokter atau perawat buka praktek harus menggunakan aplikasi, namanya sistem informasi praktik atau apalah gitu. Supaya apa? Supaya nanti setiap ada pasien yang masuk berobat atau konsultasi, nanti akan terekam dan akan langsung masuk ke data pusat, gitu ya. Jadi sekarang wajib. Makanya sekarang ada, kalau Anda buka-buka misalnya media sosial, ada timeline dari iklan ya. Ada dokter biasa mengiklan untuk saat dia praktek mandiri harus pakai aplikasi gitu ya. Ya, Indonesia sudah ada tapi belum optimal ya. Tapi kalau kita lihat tahun-tahun sekarang ini saya kira sudah sangat masif ya. Karena apalagi nanti kalau ada rumah sakit akreditasi segala macam kan itu sangat dibutuhkan sekali untuk melihat data pasien dan segala macam. Kemudian manfaat teknologi informasi keperawatan yang pertama adalah agar bisa mendokumentasikan dengan baik ya. Jadi dengan sistem pendokumentasian yang baik ya. Dengan aplikasi semuanya sangat rapi ya, sangat cermat ya, detail dan segala macam. Ya, karena kita tahu bahwa sampai sekarang ini masih banyak rumah sakit, termasuk barangkali RSUD ya, itu masih manual, itu sangat menyusahkan ya. Oleh karena itu ya, jadi perlu adanya perangkat atau teknologi yang memadai. Ya, ingat ya, kalau pasien itu lelah capek, kemudian menulis sudah mungkin sambil patuk-patuk ayam gitu, risiko terjadi kesalahan gitu ya. Misalnya pasien sembuh jadi pasien sakit atau apa ya, itu juga bisa terjadi. Kemudian oleh karena itu dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka sangat dimungkinkan bagi perawat untuk memiliki sistem pendokumentasian asuhan keperawatan ya, dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Ya. Kemudian ya, fungsi sistem informasi keperawatan adalah yang pertama adalah proses perawatan pasien. Dari mulai pengkajian sampai evaluasi akan terekam dengan sangat baik ya. Sangat baik, sangat rapi ya. Kemudian juga manajemen bangsal. Ingat ya, seorang kepala ruangan tuh harus memiliki kemampuan manajerial yang bagus ya. Dari mulai staffing, ketenagaan, termasuk alat bahan yang ada di ruangan. Jadi misalnya kalau orang mau tahu atau petugas mau tahu masih ada berapa laken atau stik laken yang di ruangan, itu nggak perlu nyari-nyari kan? Cukup dibuka sistemnya, oh ketahuan ternyata lakennya tinggal 2, lakennya masih 3 dan seterusnya. Itu namanya manajemen bangsal, gitu ya. Kemudian proses komunikasi, ya. Jadi ini juga sistem informasi keperawatan itu juga bisa merupakan media komunikasi antara satu perawat dengan perawat yang lainnya, seperti itu.
Karena kan, tapi komunikasi secara nggak langsung ya. Misalnya, oke, saya pulang ya, semua informasi lengkap ada terletak di sistem gitu ya. Nanti kemudian perawat berikutnya baca, dia sudah jelas, oh maksudnya ini seperti itu. Walaupun nanti biasanya ada juga namanya overrun bed to bed dan segala macamnya seperti itu. Dan kalau sudah begini kan nggak perlu lagi kita buat buku laporan kan. Nah, kalau sudah seperti ini, buat laporan, buku laporan, berarti kan kita kerja 2 kali ya. Capek, gitu ya. Kemudian juga bisa untuk pendidikan dan penelitian, ya. Nah, kan ada data kita bisa gunakan untuk penelitian, ya, seperti itu. Kemudian keuntungannya adalah yang pertama, itu pasti ya, penghematan biaya, karena paperless. Nah, tadi paperless ya, seperti itu. Bayangkan ya, dalam 1 tahun operasional rumah sakit itu butuh berapa karton kertas kalau seandainya masih pakai kertas ya. Pasien datang, nambah kertasnya, nambah lembarannya, nambah statusnya dan segala macamnya untuk ngeprint resep, untuk ngeprint misalnya hasil lab dan segala macam, pokoknya banyak sekali, gitu ya. Kemudian penghematan ruangan, ya. Kalau masih kertas mungkin ruangannya bisa penuh lama-lama diisi ya, bisa penuh. Numpuk gitu ya, seperti itu. Pasien kan ribuan ya jumlahnya, numpuk gitu ya. 1000 status sudah berapa meter persegi kan yang dibutuhkan. Kalau pakai komputer kan juga cukup ruangan itu ber-AC, ada server untuk menyimpan data, sudah aman sudah. Itu menyimpan ribuan bahkan mungkin ratusan ribu data pasien. Aman. Yang penting pastikan di-maintain dengan baik. Backup datanya, backup data mungkin di PC itu sendiri, dan juga backup secara cloud, secara online ya, supaya nanti kalau ada apa-apa masih ada cadangan data ya. Kalau kertas terbakar sudah wassalam ya, gitu. Kemudian penyimpanan data pasien menjadi lebih lama. Kita tahu bahwa kalau kertas ya itu bisa lapuk atau robek, makan rayap ya. Kayak dulu pernah di TV ada ada sebuah keluarga yang nyimpan uang di rumah ya, dimakan rayap kan, berapa untuk naik haji nggak salah ya, berapa puluh juta kan, habis kan. Nah, ya, karena biasa ya seperti itu ya, karena tidak memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya. Kemudian pendokumentasian keperawatan berbasis komputer yang baik akan mendukung otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jelas ya. Ini adalah merupakan data yang valid, yang bisa bernilai hukum. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, silakan buka datanya. Ini yang saya kerjakan. Jadi misalnya kita dituduh ya, oh Anda pasti salah obat, silakan dicek datanya. Nah, gitu ya. Kemudian mempercepat dalam mencari informasi, sehingga mempercepat pengambilan keputusan. Kemarin ada pasien meninggal, menurut informasi gini. Coba buka datanya. Oh tunggu, saya rekam medik dulu ya. Dibuka kertasnya, lama kan? Waduh hilang dok. Waduh repot nih. Terus sekarang kan coba buka datanya. Masukkan RMM-nya, tek enter, muncul semua. Lengkap ini seperti datanya. Oh ternyata tidak apa-apa, memang kondisi pasien yang berakibat sampai meninggal. Nah, aman kan? Kemudian meningkatkan produktivitas kerja. Karena perawat sudah tidak dibebani lagi terus menulis yang banyak, dengan sudah semakin praktis sehingga bisa lebih fokus untuk askep kepada pasien, gitu ya. Kemudian mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan, ya. Kalau tulis tangan, apalagi tulisan kayak saya begini kan, kalau dibaca kan susah ya. Waduh ini maksudnya apa gitu ya. Nah, makanya kalau begini kan jelas. Apalagi dokter kan tulisannya rata-rata kan bagus-bagus ya. Susah kita bacanya kan. Bisa multitafsir kan, ini maksudnya ini paracetamol kah, nama amoxicillin, nah gitu ya. Kadang kalau nggak jelas ya panggil dokternya suruh baca. Ini maksudnya apa supaya jelas. Nah sekarang kan kalau resep misalnya pasien ada di poli, sudah periksa, dokter ketik resep kan, sudah ada komputer di poli kan, poli pinggir dalam misalnya, udah enter langsung resep itu masuk ke mana, apotek. Nah nanti pasien tinggal pergi ke apotek, bawa apa? Bawa aja kartu berobatnya, bu mana nomor rekam medisnya, sudah tahu aja bahwa saat itu nomor rekam medis sekian memang sedang mengantri obat. Ini obatnya, nah, ya seperti itu. Nama ini obatnya ini. Kok slideshow sudah habis?
Oke, selesai materi kita yang pertama. Ada pertanyaan? Jelas ya? Sangat jelas ya? Oke. Jadi makanya kita sebagai seorang perawat itu jangan gaptek ya. Kita harus high tech ya. Dan itu adalah merupakan skill tambahan. Misalnya kalau kita merasa, oh kok saya kurang mahir pakai komputer, nggak apa-apa, nanti Anda kursus kan. Anda dapat sertifikat, Anda bisa pakai apa? Bisa pakai melamar kerja, gitu kan. Anda melamar ke rumah sakit, puskesmas kan, Ibu saya melamar. Anda selain bisa merawat pasien, Anda bisa apa lagi? Nah, Bu, saya jago komputer. Buktinya mana? Saya punya sertifikat. Nah, gitu kan, keren kan? Itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan agar kita diterima, gitu ya. Gitu ya. Jadi termasuk ya mungkin yang lain yang suka olahraga dan segala macam itu adalah merupakan skill tambahan yang bisa kita gunakan saat melakukan pekerjaan ya. Jadi pokoknya jangan pernah lelah untuk belajar dan selalu curious ya, selalu ingin tahu tuh kalau bisa selalu muncul dalam hati kita ya, dalam pikiran kita. Ingin tahu, ingin belajar dan segalanya dan seterusnya ya. Contoh kemarin waktu saya sempat bertanya ke pendaftar ini kan yang tes SIMAMI itu kan, saya tanya, coba siapa yang belum pernah pakai PC komputer angkat tangan? Banyak angkat tangan itu. Katanya belum pernah pakai komputer. Ya. Terus saya tanya, terus kalau kalian bikin tugas gimana? Pakai HP, Pak. Bayangkan tugas ya. Pakai HP itu ngeditnya bagaimana ya? Susah kan seperti itu. Iya. Ya baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi ya, untuk pertemuan kali ini kita akhiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pesan saya nanti kalau sudah jadi perawat, jangan lelah untuk terus belajar, untuk memperkaya diri dengan pengetahuan. Gitu ya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, Pak. Makasih ya. Terima kasih, Bapak.